Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Dan harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan maksimal. Amin. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita baca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, bagaimana? Semangat ya? Ya, kita harus semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai IPS di tema 4. Wah, kita udah nyampe tema 4 teman. Ya, IPS di tema 4 ini akan membahas mengenai ASEAN. Ya, kemarin kita udah belajar ya mengenai sosial budaya di negara-negara ASEAN. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai negara-negara ASEAN, khususnya mengenai kerjasamanya. Masih ingat ya negara-negara ASEAN-nya? Ya, ada Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Kamboja. 10 negara ini masuk ke dalam anggota ASEAN. Oke, lanjut. Apa sih kenapa organisasi ASEAN itu terbentuk? Ternyata ada alasannya. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Ya, negara-negara ASEAN itu terletak di kawasan Asia Tenggara. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang keenam, memelihara kerjasama yang rata dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional. Regional ini seperti nasional di dalam negerinya sendiri. Nah, jadi intinya tujuan terbentuknya ASEAN adalah saling membantu ya teman-teman, saling membantu agar memajukan negaranya, seperti itu. Akan bahas mengenai kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budayanya. Ya, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Pada tanggal 15 Desember 1967 saat deklarasi Manila, istilah kerjasama sosial budaya itu berganti menjadi kerjasama fungsional. Kenapa? Nah, karena kerjasama fungsional itu kerjasama ASEAN yang mencakup dalam bidang kepemudaan, pemberdayaan perempuan, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Nah, dengan banyaknya bidang yang dikerjasamakan, maka istilah kerjasama sosial budaya ini berganti menjadi kerjasama fungsional. Ya, ini aja cakupan atau bidang yang menjadi akan dibahas dalam kerjasama ASEAN. Terus, kerjasama fungsional ASEAN itu ada 2. Yang pertama, ASEAN Socio-Cultural Community. Ini adalah salah satu yang dibentuk ASEAN untuk mendukung terbentuknya komunitas ASEAN. Iya, untuk mendukung terbentuknya komunitas atau organisasi ASEAN, maka terbentuk ASEAN Socio-Cultural Community. Nah, agar mendukung ASEAN Socio-Cultural Community ini, maka
terbentuk terlebih dahulu ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint. Ini ya, untuk mendukung adanya komunitas ini dulu. Lalu, upaya-upaya kerjasama yang dilakukan. Yang pertama, kerjasama dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan yayasan ASEAN. Yang kedua, kerjasama penerangan, kebudayaan, dan pendidikan. Penerangan berarti mengenai listrik ya. Terus ketiga, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam. Yang keempat, kerjasama pembangunan sosial. Nah, di bidang pembangunan sosial ini dan kesejahteraan sosial dilakukan melalui komunitas atau organisasi yang dinamakan ASEAN Senior Official Meeting on Social Welfare and Development atau SOMSWD. Nah, ini memfokuskan pada program-program kesejahteraan sosial, contohnya seperti kependudukan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga, lebih mengutamakan ke program kesejahteraan sosial. Terus, itu bentuk kerjasama politik di lingkungan ASEAN. Ya, tujuan adanya kerjasama politik di ASEAN itu untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Agar damai, maka terbentuknya kerjasama politik. Nah, untuk mengatur hubungan antar ASEAN, maka disepakati perjanjian persahabatan dan kerjasama ya, atau TAC pada KTT, Konferensi Tingkat Tinggi ya ASEAN 1 di Bali. Ya, pada tahun 1976 ini yang pertama. Nah, dalam perjanjian itu tercantum prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara ASEAN. Jadi, ada peraturannya, ada prinsip-prinsip dasarnya agar hubungan antar negara ASEAN itu berjalan dengan baik. Yang pertama, saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan hak, integritas, batas wilayah, dan identitas nasional dari semua negara. Yang kedua, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Jika dalam berhubungan, cukup kita menolong atau membantu, jangan sampai kita sok tahu atau mencampuri urusan negara lain ya. Terus yang keempat, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, tidak menggunakan ancaman atau kekerasan, bekerja sama secara aktif satu sama lain. Itu prinsip dasar yang harus dijalankan semua negara untuk menjalin hubungannya. Kemudian, kegiatan yang diselenggarakan ASEAN dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara. Ada 5 di sini. Yang pertama, mengadakan konferensi tingkat tinggi. Ya, ASEAN itu selalu mengadakan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh para pemimpin negara. Terus yang kedua, membentuk komunitas ASEAN dan komunitas keamanan ASEAN beserta rencana aksinya. Ketiga, pembentukan yayasan ASEAN dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, pada tanggal 6 Januari 2015 terbentuknya Deklarasi Jakarta yang bertujuan untuk aksi dan memperkuat bantuan darurat, rehabilitas, rekonstruksi, dan pencegahan atas dampak bencana gempa bumi dan tsunami. Ya, ini Deklarasi Jakarta itu lebih untuk membantu jika di suatu negara terjadi bencana alam, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami. Terus yang keenam,
kerjasama ASEAN di bidang kejahatan lintas negara pada tahun 1997 dengan ditandatanganinya ASEAN Declaration on Transnational Crime yang berisi mengenai usaha-usaha ASEAN dan komitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam memerangi kejahatan lintas negara. Ya, 5 kegiatan ini adalah bentuk kerjasama dalam peningkatan politik atau keamanan. Kemudian selain mengenai kerjasama dari sosial budaya atau kerjasama fungsional, lalu kerjasama politik, maka ASEAN juga mempunyai upaya dalam penanggulangan narkoba. Iya, globalisasi itu menjadikan dunia tanpa batas. Semua orang bisa berkomunikasi dan mudah bertransaksi, bisa melalui internet. Nah, adanya globalisasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang dalam hal negatif. Nah, salah satunya yaitu untuk mengedarkan narkoba secara bebas di berbagai negara, termasuk di ASEAN. Nah, teman-teman harus tahu bahwa narkoba itu dapat membuat penggunanya itu kehilangan kendali, kerusakan organ tubuh, hingga kehilangan nyawa. Nah, narkoba itu bisa disebut dengan candu karena penggunaannya itu akan mengalami kecanduan. Jika orang yang mengkonsumsi narkoba itu ingin terus mengkonsumsinya. Jika tidak mengkonsumsi, maka akan terasa sakit dan tersiksa. Terus, kebijakan penanggulangan narkotika ini di tingkat regional Asia Tenggara itu disepakati dalam ASEAN Drugs Expert Meeting on the Prevention and Control of Drugs yang diselenggarakan di Manila pada tanggal 23 sampai 26 Oktober pada tahun 1972. Nah, isi dari deklarasi regional ASEAN itu mencangkup 1. Kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba. Jadi setiap negara itu memiliki cara pandang atau kesamaan bagaimana untuk menanggulangi kejahatan narkoba. Kedua, keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Ketiga, membentuk badan koordinasi di tingkat nasional. Yang keempat, kerjasama antar negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional. Ya. Selain di ASEAN, Indonesia juga sangat berpartisipasi aktif dalam berbagai forum regional dan internasional yang membahas mengenai penanggulangan permasalahan narkoba, seperti Indonesia membentuk mengenai ASEAN Senior Official on Drugs Matters. Ini membahas atau memiliki kegiatan seperti pelatihan konseling mengenai narkoba, mempromosikan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan. Ya, seperti banyak ya, contohnya ada poster katakan tidak pada narkoba, lalu kita lawan narkoba, terus di buku-buku biasanya ya narkoba no, terus prestasi yes, seperti itu adalah bentuk mempromosikan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan Cina, ya, Tiongkok beserta negara-negara ASEAN lainnya untuk mewujudkan bebas narkoba di tahun 2015. Terus ketiga, Indonesia bersama negara yang membentuk suatu komunitas atau pertemuan pejabat tingkat menteri yang membawahi permasalahan narkoba di wilayah ASEAN. Jadi setiap negara itu harus update bagaimana perkembangan kejahatan narkoba. Lalu dari situ maka saling memikir bagaimana membentuk solusinya. Terus keempat, Indonesia mengikuti
Commission on Narcotic Drugs. Nah, pertemuan ini itu antara badan-badan internasional PBB dengan negara anggota serta pengamat di seluruh dunia yang membahas mengenai permasalahan narkoba. Terus yang terakhir, Indonesia juga bergabung dengan United Nations Office on Drugs and Crime. Itu untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Ya, jadi yang namanya narkoba itu kita harus lawan, kita harus cegah agar semua kegiatan dan negaranya akan lebih maju. Terus yang ketiga, kita akan membahas mengenai kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Iya, kemarin sudah belajar mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan IPTEK. Ya, di zaman berkembang ini, maka bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mengalami perkembangan. IPTEK itu merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan teknologi. IPTEK sering berkaitan dengan perkembangan teknologi maupun kehadiran teknologi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat membantu untuk meringankan masalah, mempercepat menyelesaikan pekerjaan, dan membawa manusia ke kehidupan yang lebih modern. Jadi lebih berhubungan dengan teknologi. Terus negara-negara yang tergabung dengan ASEAN terus melakukan inovasi produk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, pada tanggal 5 Mei 2015 ditetapkan program kerjasama yang mengenai IPTEK ini yang ditetapkan dari tahun 2015 hingga 2020. Nah, itu menetapkan 4 rencana. Yang pertama, Biotrop atau Pusat Penelitian untuk Biologi di Bogor. Ini di Indonesia ya. Lalu ada RECSAM atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Matematika di Penang, Malaysia. Yang ketiga, RELC atau Pusat Pendidikan Bahasa Inggris di Singapura. Yang keempat, SEARCA atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian di Los Banos. Ini merupakan suatu kerjasama kita di ASEAN untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan. Ya, salah satu cara yang dilakukan untuk mengenalkan kebudayaan yaitu melalui acara konferensi tingkat tinggi atau pertemuan-pertemuan para pemimpin negara ASEAN yang digelar dengan konsep kebudayaan negara penyelenggara. Contoh, KTT-nya itu dilaksanakan di Indonesia, maka Indonesia akan mengenalkan kebudayaan Indonesia di acara tersebut. Terus contoh KTT-nya ada di Brunei, maka negara Brunei wajib memperkenalkan kebudayaan Brunei di acara tersebut, entah dari tarian, nyanyian, atau hasil-hasil kebudayaan. Nah, contoh kita pernah melakukan KTT di Bali pada tahun 2011. Maka Indonesia membuat logo ASEAN ya yang ditampilkan dengan gunungan wayang nih seperti ini. Karena Indonesia ini akan ingin memperkenalkan budaya wayang kepada negara ASEAN, bahwa wayang ini adalah salah satu kebudayaan asli Indonesia. Nah, ya kan, kebudayaan Indonesia itu udah banyak yang mendunia, salah satunya wayang dan batik. Batik merupakan karya seni yang berasal dari Indonesia.
Kenal batik ya? Iya, batik itu bukan hanya sekedar kain yang bercorak, melainkan batik itu mempunyai nilai sejarah dan nilai-nilai tradisi dari bangsa Indonesia. Teman-teman sudah belajar mengenai corak dari setiap batik di mata pelajaran SBDP. Iya, batik ini ditetapkan sebagai warisan kebudayaan Indonesia oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Ya, pengakuan UNESCO itu terhadap batik membuat bangsa Indonesia bangga dan berusaha untuk tetap melestarikan agar keberadaan batik ini lebih kenal di dunia. Nah, masih mengenai kerjasama kebudayaan. Untuk membahas kerjasama kebudayaan ASEAN pada tingkat menteri, ini ya, tingkat menteri, setiap 2 tahun sekali diadakan forum ASEAN. Jadi setiap 2 tahun sekali para menteri itu berkumpul untuk membahas mengenai kerjasama kebudayaan. Nah, pertama kali pertemuan membahas kebudayaan ini dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 13 sampai 14 Oktober. Nah, di pertemuan itu disepakati prioritas kerjasama kebudayaan ASEAN. Nah, kesepakatan tersebut berupa pengembangan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pengembangan UKM terkait budaya dan seni. Nah, kegiatan pengenalan budaya yang cukup menonjol dalam penyelenggaraan ASEAN yaitu ada New Media Art Competition and Exhibition di Galeri Nasional Indonesia pada tahun 2007. Nah, di pagelaran tersebut itu menampilkan satu cabang seni baru yang meliputi video, film eksperimen, animasi 3 dimensi, CD-ROM, dan serta berbagai bentuk karya seni lainnya yang berbasis internet. Itu mengenai kerjasama dalam bidang kebudayaan. Ya, alhamdulillah IPS di tema 4 selesai. Bagaimana? Paham ya mengenai kerjasama sosial budaya atau kerjasama fungsional di ASEAN, kerjasama politik, lalu kerjasama kebudayaan. Ya, itu semua sudah jelaskan. Terus mengenai jangan lupa upaya dalam negara ASEAN dalam penanggulangan narkoba. Teman-teman harus pahami ya, walaupun di IPS ini banyak materi atau mungkin teman-teman jenuh karena terlalu banyak materinya, teman-teman harus tetap semangat, rajin membaca, oke? Ya, agar lebih paham, teman-teman boleh mencari bacaan di sumber lain. Contoh di internet, baca-baca artikel mengenai kerjasama ASEAN, atau dari buku-buku yang teman punya. Seperti itu ya. Tetap semangat teman-teman. Ya, sebelum akhiri kita baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dan selalu jaga kesehatan. Dari cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.